Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umat sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun. Kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Udah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar pertanyaan seperti ini, akhirnya ada orang yang tidak cocok dengan pemahamannya lalu disalah-salahkan, orang sudah meninggal, nggak boleh. Bagaimana caranya minta maaf? Gitu kan? Lebih baik kita mengatakan kalau mereka salah Allah ampuni, kalau mereka benar semoga Allah lipat gandakan pahalanya, kan gitu. Itu lebih bijaksana kan gitu. Dan sekarang kita isi sisa umur kita dengan amal-amal soleh, kita beribadah, kita beristighfar kalau kita salah dan seterusnya. Oke, sahabat Surya Official ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang suatu apapun ya, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Oke. Terima kasih ya sahabat-sahabat Surya yang sudah menonton ya. Di awal tadi sudah saya cuplik sedikit video dari Ustadz Khalid Basalamah ya. Islam itu masuk pada zaman kerajaan pada waktu itu ya. Pada zaman dahulu dibawa oleh para wali yang kita kenal wali Songo. Dan itu mau tidak mau harus kita percaya, harus kita akui ya. Dan kita harus tahu tentang sejarah itu. Nah, bagaimana pendapat Wali Songo dari Ustadz Adi Hidayat ya, atau biasa disebut dengan Uwah ya. Kita lihat sangat berbeda teman-teman. Kita lihat. Saya pernah itu, ya, tur jejak Islam di Nusantara. Bukan Islam Nusantara, jejak Islam di Nusantara. Beda antara Islam Nusantara dengan jejak Islam di Nusantara. Kami susuri Pak, sampai ke Aceh Pak. Aceh, dari Aceh. Kami kunjungi makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Datang. Terus saya terangkan taklim dulu. Syekh Abdul Rauf itu masuknya ke Aceh seperti ini. Kemudian menyampaikan begini, risalah Islamnya begini. Setelah itu kita datang. Mana buktinya beliau ada? Kita kunjungi. Sampai ke tempat makamnya dari hanya kuburannya. Masuk ke situ kita berdoa. Saya pimpin doanya. Begini cara berdoanya. Sampaikan begini. Sudah, ayo kita pulang. Saya sampai ke Lasem. Untuk menelusuri jejak Islam di Nusantara ke arah wilayah Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ujung Jawa Tengah ke Lasem, saya tunjukkan. Ini dulu ada Sunan Bonang di sini. Teman-teman sekalian, nama aslinya ini. Asalnya begini, ininya begini. Dari mana taunya? Apakah itu fiktif? Ayo kita lihat. Susuri tempatnya. Ini tempat beliau. Ini tempat awal merapatnya. Ini tempat keluarganya. Ini pas sujudannya. Sampai saya hitung berapa anak tangga sampai ke atasnya. Yang merawat tempatnya itu sampai ke sujudannya. Yang merawatnya namanya Pak Abdul Halim. Begitu antum naik sampai ke atas, sebelah kiri, di situ antum temukan nanti yang pegang kuncinya Pak Abdul Halim. Ketika bertemu dengan beliau, indah sekali. Pak, ini bukan makam ya. Bukan makam, makamnya itu bukan yang di sini. Ini cuma pas sujudannya. Pas sujudan itu tempat beliau kemudian memetakan wilayah, berdoa kepada Allah, minta diberikan kekuatan, bersujud di situ, sholat menghadap ke arah kiblat, seperti Nabi naik ke Gua Hira. Lu memohon kepada Allah beri petunjuk, setelah itu berdakwah di lingkungan sekitaran. Makamnya bukan di sini Pak, tapi yang di bawah. Disamarkan makamnya supaya tidak ada yang mengkultuskannya. Indah keterangannya. Saya ajak jamaah untuk mendengarkan itu semua. Tuh, kan? Sering tertipu kita. Makanya ditutup tuh pas sujudannya juga supaya tidak ada yang mengkultuskan itu. Cuman lihat di situ, baik, terangkan. Kalau sudah seperti itu enak taklim kita aja. Di sejarahnya paham, ada tokohnya, ada bekasnya, kemudian kita mendoakan, setelah itu kita pulang, selesai. Jadi kita itu tidak harus saling mencolok, gak ada Wali Songo, begini. Alah, antum ini kenapa sih? Sebelum bilang gak ada, lihat dulu. Lihat, pahami, baca kisahnya, pelajari, ambil inspirasinya. Kalau ada yang meninggalnya, doakan seperti antum datang ke makam Uhud. Datang ke situ, antum doakan, cerita di situ, selesai. Seperti antum datang ke makam Nabi, berdoa di situ, bahas sekitarannya, pulang, selesai. Itulah teman-teman sekalian. Jadi kita ambil cara yang hikmah. Jelas ya? Nah, jadi kita pun tidak harus menyakiti orang lain, tapi meluruskan dengan cara-cara yang terbaik. Hikmah. Ya. Nah, ini teman-teman. Sangat luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Sangat luar biasa. Dan saya sangat setuju teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin bisa menilai sendiri ya, bagaimana yang rasional atau yang tidak. Dan ini masalah adab ya, kalau menurut saya masalah adab. Jadi ini sangat luar biasa sekali yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Jadi kita jangan pernah
lari dari sejarah. Ketika kita lari dari sejarah, maka kita akan menjadi orang yang buta sejarah. Ya, sehingga kita akan menjadi orang yang ngawur ya. Orang yang ngawur, dan mau tidak mau ya kita harus berterima kasih kepada tokoh-tokoh terdahulu ya. Masa sih kita tidak boleh tahu, kita tidak boleh menanyakan tentang siapa-siapa, sejarah-sejarah apa, bahkan sejarah kemerdekaan Indonesia, kita harus tahu ya, untuk meningkatkan rasa ke-NKRI-an kita ya. Jadi siapa tokoh-tokoh agama terdahulu, siapa para pejuang-pejuang yang dahulu yang ikut memerdekakan negara kita harus tahu ya. Kita harus tahu sehingga kita bisa belajar dari sejarah. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya tampilkan di video ini ya. Teman-teman bisa menilai sendiri ya. Kalau saya cenderung cocok kepada Ustadz Adi Hidayat ya. Oke. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu teman-teman di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.